Hai sahabat Teltis, mulai tanggal 1 sampai 7 Agustus merupakan Pekan ASI Dunia. Seiring dengan dimulainya Pekan Menyusui Dunia, UNICEF dan WHO menyerukan pemerintah dan para mitra Indonesia untuk mendukung semua ibu agar dapat menyusui sejak dini, secara eksklusif dan berkesinambungan. Apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi sejak usia 0 sampai 6 bulan tanpa pendamaian apapun walaupun hanya dengan air putih. Ternyata, ASI banyak manfaatnya. Bagi bayi, ASI bermanfaat sebagai sumber makanan terbaik sampai usia 6 bulan. Bayi tidak mudah sakit, meningkatkan kasih sayang ibu dan bayi, serta menunjang tumbuh kembang yang optimal. Manfaat ASI bagi ibu yang pertama yaitu dapat mengurangi risiko kanker payudara, mengurangi pendarahan setelah melahirkan, mempercepat pemulihan kandungan, mempercepat penurunan berat badan setelah melahirkan, dan dapat menunda kehamilan. Menyusui ternyata menguntungkan karena praktis dan mudah, hemat, dan anak jarang sakit. Yuk kenali macam-macam ASI. Ada kolostrum, ASI masa peralihan, dan ada ASI matang. Inisiasi menyusu dini atau IMD adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri. Sebaiknya bunda segera menyusui 30 menit setelah melahirkan, karena IMD sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif bagi bayi. Berikut merupakan posisi menyusui yang benar. Letakkan perut bayi menghadap ke perut ibu, telinga dan lengan bayi berada dalam satu garis lurus, dan mulut bayi terbuka lebar menutupi sebagian besar daerah sekitar puting susu. Berikut merupakan proses menyusui yang benar. Trik menyusui. Yang pertama yaitu cara menghentikan bayi yang sedang menyusu dengan cara memasukkan jari kelingking ibu yang bersih ke sudut mulut bayi dengan perlahan, atau tekan dagu bawah bayi dengan lembut. Kedua yaitu trik menyendawakan bayi dengan cara bayi digendong tegak dengan bersandar pada bahu ibu atau bapak, tepuk punggung bayi secara perlahan. Atau bayi tidur tengkurap di pangkuan ibu atau bapak, kemudian tepuk punggung bayi secara perlahan. Trik yang ketiga yaitu cara membangunkan bayi. Bayi perlu dibangunkan dari tidurnya bila waktu menyusu bayi masih tidur dengan cara mengelus, membelai, menggoyang, menggelitik, mencium, dan lain-lain. Cara yang dapat dilakukan bunda untuk memperbanyak ASI yang pertama yaitu pikiran tenang, rileks, dan hindari kelelahan. Yang kedua, bunda harus sering menyusui. Yang ketiga, bunda memijat payudara secara teratur. Yang keempat, menyusui dengan payudara kiri dan kanan secara bergantian, memerah ASI secara penuh, dan cukupi kebutuhan nutrisi dan psikologi selama hamil dan menyusui. Bagi ibu yang bekerja, pemberian ASI dapat dilakukan secara teratur dengan cara yang pertama, memberi ASI sebelum dan sudah bekerja. Kedua, peras ASI malam dan siang hari. Yang ketiga, simpan di dalam lemari pendingin dan diberikan saat ibu tidak di rumah. Yang keempat, menghangatkan ASI dengan merendam dalam air hangat. ASI yang bersisa tidak boleh disimpan kembali ke dalam lemari pendingin dan memberikan ASI dengan cangkir atau sendok. Selanjutnya yaitu anjuran pemberian ASI. Pada usia 0-6 bulan, ASI diberikan secara eksklusif karena telah memenuhi 100% kebutuhan bayi. Pada usia 6-12 bulan, ASI yang memenuhi 60-70% kebutuhan, maka perlu adanya makanan pendamping ASI yang adekuat. Di atas 12 bulan, ASI hanya memenuhi 30% kebutuhan, namun ASI harus tetap diberikan untuk keuntungan yang lainnya. Selamat dan semangat mengasihi ya bunda.